حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك القبة الخضراء تجاهد في Kita hari ini kita bahas kaji baru, edisinya lah P1448 risalah ya. Banyak punya lah, banyak P100 sampai 500. Apa? Mudah-mudahan apa saudanya. Ya. Dan kita bahas hari ini Jumat bulan awal Agustus ya. Asyauru bitaudiu wal gatrasatu. Ada dua bab tapi pendek-pendek. Merasa tawadu adalah sebuah kesombongan. Tawadu itu baik ya. Tawadu itu rendah hati. Tapi kalau dipakai merasa rendah hati itu sombong. Paham ya? Merasa kusuk itu nggak kusuk. Ya. Jadi kayak terbalik-balik kita ya pembahasannya. Bukan, memang begitu. Hati-hati, merasa itu hati-hati. Ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Kategori tentunya hikmah dan ini penting. Nah, karena amalan ini yang sering mengakibatkan kehidupan kita bermasalah. Ini termasuk karakter seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertaklim, kita sama-sama zikir diawali dengan syahadatain, tentunya selawat, istighfar. Tentunya aja ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan dulu niat kita. Ridha Allah, sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Toharo abah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, ya Allah, ilaha illallah, ya Allah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, ilaha diniyah solihi wa ilaha doti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, tadik hajatina pasamiat. Syumma ila arwahi jami'il awliya min masyariqil ardi illa maqaribiha ahli silsilatil satariyah qadariyah wan naqsabaniyah ahli turuki khususan ilahi syahidi qutbil kamil ila hadrati sultanil awliya Gausil Adam Kutubil alamin asyadisi Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa usulihi wa furu'ihi wa ikaruhi Syekh Ahmad Al-Fustati Al-Madani Haramain wa Syedisi Syekh Nurdin Muhammad bin Haji bin Hamid bin Maid Al-Syafi'i Al-Madani Hadrami wa Syedisi Syekh Ibrahim bin Abdullah bin Jaman Hadramawat wa Syedisi Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Sintili wa ikaruhi Sultanul Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah qadasahu sirrahu Syekh Abdullah Mubarak Kiai Haji Tajul Arifin Abah Anam Suralaya wa Syedisi Syekh Abdul Karim Banten khususan ilaruhi Tuan Kuulakan Syekh Abdul Mujib Pamenjahan Syekh Muhammad Burhanuddin Syekh Katib Ali Paragadani Syekh Muhammad Nasir Surah Baru Wadofi Syekhina Al-Mukarram Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan abaruhi nur juha warahul Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikwatika wa ijatika ya watinu anta kunana lana aunan wa ma'inan fi jama'il ahwa liwal af'al wa jami'i manahu wa min fa'ilil khairat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajamili kulli mawjud salatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahi humu ayat wa tuhalana biha nuru jannat wa nuru na'i wa nuru najari illa wajhikal karim subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sabri wa yasiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku baik pentaklim maupun yang ditaklimi. Mudahkanlah semuanya urusannya, uraikan simpul pengikat lisan ini bagi pentaklim agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini tajuk risalah yang coba andung bahas tadi sudah disebutkan, asy'uru bitaudi wal batrasyatu, merasa tawadu adalah sebuah kesombongan, itu artinya amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim.
Setiap orang tentu memiliki kisah perjalanan hidupnya masing-masing. Namanya orang hidup pasti ada kisahnya. Baik pendidikan, karir, hingga kisah percintaan lah, kasih sayang. Ya. Dari perjalanan hidup itu mereka akan sampai pada pencapaian-pencapaian tertentu sebagai hasil dari berbagai usaha ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Hasil yang kita peroleh pun tentunya berbeda-beda, pasti nggak ada yang sama. Seumpama seorang santri, ya, seorang akademisi, ada yang jadi kiai di kampungnya, sekarang ada ya ngajar, ya. Ada yang jadi ustadz di pesantren, ya. Ada yang berhasil mendudukan jabatan di lembaga-lembaga keagamaan, ya, dan sebagainya. Bagi akademisi, ada yang jadi lurah, betul kan? Ada wira swasta. Semuanya ada perbedaan. Ini kan membentuk suatu penilaian. Perbedaan itu membentuk suatu penilaian. Ada yang menilai sukses, ya, dan ada yang dinilai biasa saja. Itu penilaian manusia. Hingga ada yang dinilai tidak sukses atau gagal. Nah itu bagi andung, bagi orang muslim gak ada itu. Semuanya hidup berhasil. Pahami itu? Karena ukuran sukses itu bukan pada manusia. Ya, nafikan itu. Kita sering kena di masalah itu. Wah, masih gagal saya. Padahal masih dikasih napas. Nah, begini lagi. Ya, lupa syukur itu. Jadi sekecil apapun juga sukses itu jangan diukur ke Allah. Paham ya? Ini penting. Ya. Jadi bila perlu itu dinafikan. Untuk apa kita zikir nafi? Itu perkara dunia. Allah sudah ngukur. Ya. Kalau kita ikhlas dengan kehidupan sekarang, semuanya sukses, maka Allah akan mensukseskan. Betul itu. Ya. Ini seringkali memunculkan perasaan lebih sukses atau lebih pintar. Betul. Kalau kita berhasil, timbul perasaan lebih pintar, lebih sukses, adigung lah. Kalau nggak berhasil, pesimis, ngejar-ngejar, timbul di perasaan tuh. Dan semacamnya lah perasaan itu. Itulah penilaian bodohnya manusia. Ya. Jika perasaan seperti itu tidak dikontrol, padahal kita muslim, Tuhan ada, Tuhan mengukur kesuksesan, maka kita akan terjerumus dalam sikap kalau berhasil sombong, kalau nggak berhasil jahil. Nah itu dia. Nah, makanya menjelaskan dulu. Ukuran di sini kan standarnya beda, bukan standar dunia, bukan penilaian manusia. Ikhtiar boleh, tapi jangan dijadikan Tuhan sukses itu, paham ya? Ya, sisihkan itu. Ikhtiar harus, dan kita harus kaya. Tapi kekayaan kalau diukur dengan keterbatasan dunia, maka dibatasi sama Tuhan. Anggap itu tidak ada gunanya kesuksesan dunia. Maka antum akan disukseskan melebihi kesuksesan yang ada. Yang andung sampaikan paham nggak? Dalam konsep seorang tasawuf, seorang torekot, begitu pola berpikirnya. Mulai kapan? Besok. Yang penting kita usaha, join, saya kerja, tungging balik. Ukuran sukses nggak gua pikirin. Sukses kita nanti. Sepakat? Maka disuksesan tuh. Syukurin aja. Ya. Nah. Banyak tungging balik uang habis. Nah, kalau diukur dunia, bisa yang gagal kan? Udah siap semuanya. Maka itu dinafikan. Atau dinafikan. Bukan tidak diikhtiarkan. Jangan dimasukin ke dalam hati. Ya, perkara tadi itu. Ya. Betul kan? Contoh kalau kamu punya mobil, ya.
ditaruh di hati. Sayang mobil itu, gores sedikit kelang kabut antum nggak bisa tidur. Iya kan? Padahal mobil kan berjalan, bukan kelihatan menterengnya kan? Ya. Ya, ini penting. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Allah berfirman dari sabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibriya'u amamati wal azamatu gamdati faman intaza minni min huma sayi'an adqalatu nar jahannama. Kesombongan adalah surbanku, selendangku kata Allah, dan keagungan adalah sarungku. Maka barang siapa yang mengambil salah satunya dariku, niscaya aku lemparkan kamu ke dalam api neraka. Ya. Jadi menuhankan ikhtiar kesuksesan, dilempar kamu ke neraka. Ini ada kaitan dengan ucapan tadi, nasihat tadi. Ya, pahami ya? Ini terkait perkara sombong. Jadi kita bahas dulu, walaupun ini sudah kita bahas lebih dalam, karena ini terkait dengan amalan-amalan kehidupan yang sering tidak kita sadari dan menghambat daripada rezeki kita. Sikap sombong itu kan kebalikan dari sikap rendah hati, yang disebut apa? Orang syariat tawadu. Sombong lawannya tawadu, tawadu lawannya sombong, rendah hati sama sombong. Ya. Jadi gini, kalau sombong tidak dimasukkan ke rasa, sombongnya tidak ada di rasa, maka sombong itu baik. Sampai? Kalau orang sombong, ya, dinasihatinya harus dengan sombong, dan itu katanya sedekah. Paham nggak? Antum ngajarin sombong yang baik. Ini urusannya yang penting. Jadi antum ngalah aja kan kacau ini. Padahal orang itu perlu disombongi. Paham? Jadi kalau antum ngajinya sombong, ya, itu tandanya antum harus disombongi. Bisa baca nggak kamu sombong nih? Harus disombongi sama si pentaklim. Karena dengan begitu kebakar dia. Iya kan? Nah, sikap tawadu kan bagus tuh. Ya, bagus kan? Tapi kalau merasa tawadu jadi bagus nggak? Merasa rendah hati. Kalau ditaruh di hati. Nah, contoh. Merasa khusyuk pas sholat, kayak robot sholatnya bro. Allahu Akbar, tegang tuh. Maksudnya apa? Supaya dilihat. Wih, khusyuk banget nih orang ya. Padahal dosa besar. Nah, yang kayak ginilah yang memerlukan antum pahami konsepnya. Allah itu menilai bukan duit, bukan berhasil, hati antum. Allah itu melihat hati antum. Kata-katanya seperti positif, tawadu. Allah melihat hatinya. Jangan-jangan tawadunya diganti sombong. Allah melihat dia sombong, hatinya. Jangan-jangan dia untuk memperbaiki orang yang sombong. Ayo, makanya ada yang menyebut kaji ruhani itu sering kebalikan dari kaji lahir. Kan gitu. Itu perlu ditaklimi. Ya. Jangan disampaikan ke orang ya. Nanti orang kalau nggak bisa baca hatinya, nah, jadi kacau nih. Ya. Ini yang perlu Anda sampaikan. Jadi sikap sombong kebalikan dari rendah hati atau tawadu. Seorang yang tawadu merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain,
Dengan sikap ini, seseorang tidak akan pernah meremehkan orang lain. Seharusnya kan begitu. Pasti prakteknya tidak akan meremehkan orang lain. Ya, bahkan juga makhluk Allah lainnya yang lebih rendah. Hewan, anjing, kecoa, semut nggak main pites aja. Kan itu ciptaan Tuhan. Tumbuhan nggak main sikat aja. Ya. Orang yang tawadu nih, tidak pernah merasa dirinya tawadu. Sampai. Orang yang tawadu tidak pernah dirinya merasa tawadu. Tanamkan itu. Namun orang yang berada di sekitarnya dapat merasakannya. Otomatis walaupun orang itu nggak pintar, walaupun orang itu rohaninya nggak peka. Jadi nilainya gini, orang itu tawadu, ya, pasti tindakannya tawadu. Sampai nggak? Orang yang dilihat pasti aman, enak. No. Orang yang berada di sekitarnya itu otomatis merasakan tuh. Dari perbuatan maupun perkataannya. Paham ya? Nah. Dan orang yang merasa bahwa dirinya tawadu sebenarnya justru sedang yang merasa nih. Sedikit nih, tipis loh. Orang yang merasa tawadu sebenarnya sedang terjatuh dalam lubang kesombongan. Nah, Nung nyampaikan ini kalau agak on pola berpikirnya kacau juga nih. Benar nggak? Benar kan? Antum merasa tawadu, sombongan tuh, itu kebaca loh. Kalau ingin dalami perkara kerohanian itu kitab yang paling keren apa? Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Beliau wafat 709 Hijriah, udah lama. Ngomongnya gini, perkara tawadu itu dan kaitannya dengan sombong ada di halaman 238. Bukunya Al-Hikam. Ya. Di ini halaman, iya, kalau di babnya itu lembaran bukunya 84. Kok apal dong? Ya Anung sombong keren dong. Gitu. Jadi sombong itu harus fakta. Itu boleh. Ya. Sombong fakta boleh untuk ngajarin orang. Maka ada ulama dulu, khususnya Imam Syafi'i ngomong gini. Orang yang sombong harus disombongi karena sombongnya itu sedekah. Paham nggak? Dan itu benar. Dan itu ingat bukan hadis ya. Ingat itu bukan hadis. Ya. Jadi di Al-Hikam itu perkataannya begini, keren banget nih. Man adabata li nafsihi tawadu'an fa huwal mutakabiru haqqan. Id laysata tawadu illa mirifatin. Famata adbata li nafsika tawadu'an fa antal mutakabiru haqqan. Barang siapa yang menetapkan bahwa dirinya tawadu, ulang. Man atobata li nafsihi tawadu'an. Barang siapa yang menetapkan bahwa dirinya tawadu, maka ia sebenarnya sombong. Paham? Paham? Man atobata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabiru. Atau dia, barang siapa dalam hatinya menetapkan bahwa dirinya tawadu, sebenarnya itu yang sombong. Paham? Paham ya? Nah, maka ia sebenarnya sombong. Sebab bukanlah sebuah sikap tawadu, bukan suatu sikap tawadu, kecuali terhindar dari perasaan lebih baik.
Saat kamu menetapkan diri kamu tawadu, rendah hati, maka saat itulah kamu sebenar-benarnya sedang mempraktekkan sombong. Nah, dan ini benar. Keren nggak Al-Hikam tuh? Ratusan tahun loh. Ada pencipta sekarang yang S-nya udah sampai 7 menciptakan kata-kata ini, ada nggak? Bingung pula ya. Hebat ulama dulu ya. Anung sendiri nukil. Ibnu Ajibah yang wafat 1224, ulama sufi, membuat kitab. Judul kitabnya, Anung terangkan sebagai referensi supaya kata-kata Anung ini bisa dipercaya ya. Bukan kata-kata diri sendiri, nanti takut disangka sombong. Gitu. Anung nukil dari orang-orang dulu. Kitabnya judulnya Aqidatul Hamami fi Syariatil Hukmi. Beliau menjelaskan dalam kitab itu, kata-katanya begini. At-tawaduhu wal jadi fi wadail insani nafsihi fi maqamin daniin. Tawadu adalah bersungguh-sungguh, serius, menjada-wajada, mujahadah dalam memposisikan diri pada posisi yang sebenarnya rendah hati. Itu dia. Bukan rendah fisik. Itu ada maunya. Angguk-angguk balang. Benar kan? Nah, menteri banyak tuh. Ya. Udah jelas. At-tawadu wal jadi fi fadi insani nafsihi fi maqaman daniin. Tawadu adalah bersungguh-sungguh mujahadah dalam memposisikan diri pada posisi yang rendah. Ibnu Ajibah Aqidul Himan halaman 502, kitabnya tadi sudah disebutkan. Aqidatul Hamami fi Syaratil Hukmi, tuh judul kitabnya. Kalau nggak ada minta kan dong kasih nanti kitabnya. Tapi beli ya. Ada kitabnya itu. Saya nggak ada penterjemah bahasa Indonesia, belum ada. Bahasanya Arab Persia lagi. Ya. Nah, jadi repot juga nih. Jadi menurut beliau, Ibnu Ajibah ini berkata begini, dorongan negatif dalam diri seorang akan mendorongnya untuk merasa lebih baik. Ya, berarti bukan jati diri itu dorongan negatif tuh. Ya. Pahami dorongan negatif itu. Orang-orang torekot, orang tasawuf paham lah ya. Untuk bisa memisahkan ini dari hati atau dari siapa. Ini penting ya. Jadi untuk merasa lebih baik, hati-hati. Disinilah perlu dilakukan mujahadah untuk memerangi dorongan tersebut. Naikkan pas nafi isbat dorongan tadi yang mesti dibakar gitu. Ya, bukan akal pikiran aja, itu dasar. Makomat yang lain nafi isbatnya sudah mengusir dorongan negatif. Maka antum bisa mencapai mursyid. Ya. Aduh, ini makin berat kaji nih. Sudah nafi isbat kita mengusir dorongan negatif. Sudah. Ivana Chandra, mantan dari Suralaya, gimana? Masih kemarin juga dorongan nafsu aja, waduh, komatnya masih TK itu. Loba, dorongannya bukan ke situ lagi. Ya. Nafi isbatnya mengebakar, menyisihkan dorongan negatif. Pikirannya kita ke situ. Itu yang disebut tumanina. Digunakan dengan pikiran, nawaitunya. Karena berpikir sesaat itu tumanina namanya. Jadi zikir nafi isbat harus dengan tumanina. Tumanina kita nawaitunya mendorong dorongan yang negatif. Maka level antum bukan tobat lagi. Maqamatnya. Ya udah, antum sampaikan ini. Itu gunanya kita ada yang disebut guru ya. Udah saatnya, lama banget ya, bertahun-tahun kita, kalau nggak diingetin gitu aja terus kan, main air aja tapi isbat kita kan, taruh, nggak naik-naik, sampai ya. Masa udah S2 masih berpikir S1, kan kacau nih.
kemana ngaji nih, bodoh teing. Enggak, jangan berpikir begitu. Makanya mentok dia. Nah, gitu. Jadi udah dapat ya, posisikan tidak lebih baik dari orang lain. Lebih baik itu ada dorongan negatif, bukan jati diri. Paham ya? Ya. Nah, ini pelan-pelan aja ngaji karena maknanya dalam sih ya. Nah, kalau salah persepsi menjadi bingung nanti deh. Ini benar loh. Ibnu Ajibah juga melanjutkan nasihatnya bahwa ketika seseorang mampu merealisasikan sikap tawadu, ia akan melihat bahwa semua makhluk hidup sama, nggak ada kasta, terah baik pun, nggak ada, sama. Pasti itu praktek dari tawadu. Kalau sudah sama itu makhluk Allah pasti menghormati kan, tidak merendahkan kan, walaupun gembel sekalipun, sama. Semua merupakan ciptaan Allah. Ia tidak merasa lebih istimewa dari seekor anjing pun. Itu tawadu sesungguhnya. Juga tak akan merasa lebih perkasa dari seekor semut pun. Maka kalau gigit nggak berani dia membunuhnya kan. Walaupun syariat membolehkannya. Paham ya? Waduh, berat kan dia? Disuruh jadi nabi? Enggak. Dimanusiawikan. Ya. Terakhir, menurut beliau, patutlah kiranya perkataan Abu Yazid antum dengarkan, kata Ibnu Aizijah. Abu Yazid ini gurunya. Dia wafat 188 Hijriah. Antum kutip dari Ajibah ya muridnya, menjadi renungan bagi kita semua nih. Padahal ini dari Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Tolong renungkan. Ma'dam al-labdu yarra fil khalqi. Mengulang. Ma'dam al-labdu yarra fil khalqi asyarun minhu fahuwa mutakabirun. Selama seseorang hamba melihat makhluk lainnya lebih buruk dari dirinya, maka selama itu ia sedang terjatuh dalam mutakabirun, kesombongan. Duduk nggak? Keren banget nih nasihat. Jadi sombong itu bukan begini, bukan petantang petenteng, bukan. Mainnya di kolbu. Ya. Itu yang sebenarnya sombong. Kadangkala kita rendah hati, senyum, baik, ngasih, padahal sesungguhnya tawadu hantu. Banyak orang sekarang tawadu hantu, banyak. Makanya pas nanya kerjasama hati-hati. Handung udah bisa baca loh. Orang itu mesti diginiin. Ya, ikuti aja. Betul. Udah jelas harus jelam ya. Dilawan harus jelam. Benjol antum. Orangnya maunya harus jelam, ikuti aja. Paham nggak? Kalau nggak ada yang nunjukin gimana? Jeblok nggak tuh? Jeblok. Ya. Jadi ini kaji sebetulnya tawadu, PS sombong. Itu beda tipis. Itu beda tipis. Kalau yang nggak didalami kan berpikir sombong dan tawadu ini jauh banget, dua karakter. Bener kata kepala, tapi sebenarnya hampir sama. Bedanya tipis banget. Semoga Allah selalu mengaruniakan pertolongan kepada kita dengan perkara tadi, sehingga kita mampu bersikap tawadu yang sebenarnya dan menghindari sombong yang sebenarnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhwan, termasuk juga hamba Allah harus pandai bersyukur. Ada kaitannya tuh. Syukur kan ada kaitannya, makanya disuruh syukur, syukur aja. Ya. Tidak merasa dirinya rendah hati. Kita bersyukur, Nabi aja kan bersyukur terus. Ya. Ketangkap nanti maksudnya. Dibandingkan kita tawadu dengan mengatakan tidak punya apa-apa. Antum nggak punya apa-apa. Tawadu hantu nama. Punya kaki, punya tangan, laku lagi, punya bini 2 kali lagi.
nggak punya apa-apa, teraniaya, hantu tuh namanya tuh. Mainin tuh, alhamdulillah, saya laku dapat istri lagi, gitu ya. Benar gak? Ya udah syukur aja. Maka ku tambah-tambah keuntungan antum. Nah, nggak enak ngaji mandung ya, enggak buka cuki. Benar nggak? Masih naik pakai rokok? Masih kan? Ada yang orang yang bisa ngerokok kan? Ada kan? Makruh rokok lu. Jadi haram. Antum tuh biasa ngerokok juga kan? Ya haram lah. Ya kan? Nikmat main musik. Nikmat. Iya kan? Main musik boleh, siapa bilang haram? Ya. Allah suka keindahan itu aja. Ada kiroat, ya. Harus ada langgannya kan. Coba sembahyang kita, dapat imam yang kakunya naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, khusyuk nggak? Kira-kira gitulah. Allah menyukai keindahan. Itu aja dalilnya, nggak usah diputar-putar deh. Ya. Pandailah bersyukur kita. Tawadu dengan mana kata ngomongnya kita tidak punya apa-apa, padahal Allah memberikan kita banyak sekali nikmat Allah, banyak banget. Sampai Allah mengingatkan, nggak bisa ngitung nikmat itu karena antum nggak pandai bersyukur, maka jadi kufur nikmat. Banyak kita nikmat. Allah itu sangat suka orang yang bersyukur, tapi syukur yang betul. Daripada tawadu, kemudian ditanya Allah, kamu di dunia bagaimana? Aduh Allah, ya Allah, nggak punya apa-apa. Padahal aku nikah. Berarti kan bisa nikah, ada duit. Bohong nggak mau Allah? Oh ya ampun ya Allah, saya miskin banget. Seolah-olah Allah nggak ngasih rezeki. Padahal dikasih napas. Gimana tuh? Jadi tawadu itu bukan sekedar menampilkan sikap merendahkan di hadapan orang lain, tapi juga mencakup penerimaan akan kekurangan diri dan kesediaan untuk belajar dari orang lain. Itu juga tawadu. Menerima, kalau orang nasihati terima. Ya, nggak langsung dibata. Walaupun kucing yang nasihati. Tahu nggak kucing nasihati sering? Gimana kalau kucing nasihatin tuh? Kalau ngerti ilmu tawadu, anjing bisa nasihatin kita loh. Tuh, nanti deh ilmu itu ya. Haywani fil kalam nasihat. Aduh, kacau nih kalau untuk ngajarin itu loh. Mau kan? Tawadu dulu, nanti besok lu ngajarin tuh. Ya, jadi ujungnya gimana? Angin ngasih tahu akan ada gempa. Burung ngasih tahu kalau ada tsunami. Ada orang itu? Ada. Belajar Qadariyah. Mumpung ada orangnya. Tidak diucapkan itu. Dibarokahi. Ya. Datangi. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu mendatangi. Kemarin lu disebut. Kalau ngambil air, sumur yang datang ke ember. Kan lucu. Ember yang turun ke sumur. Bukan sok-sokan, sumur kan diem. Airnya di bawah. Masuk akal nggak lo sumur datengin ember? Asal orang kan banyak kayak gitu, sumur datengin ember. Ulama datengin pejabat yang berduit. Ilmu disebarkan. Nyombong pula lagi, dinasihati marah pula. Pas tabikul kairat katanya. Kacau rohaninya itu. Iya kan? Terbaik, terpanjang, sate terpanjang di dunia. Gimana nih? Nggak bisa kayak gitu kalau udah rohani. Ya. Berarti kan dia ingin dihargai gitu aja. Iya. Box office. Ya. Ngopi dulu. Kepada renung nih, ngopi dulu. Kopi. Tidak jelas ya, tawadu
mencerminkan kesadaran. Sadar itu di hati loh, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tawadu tuh. Ada yang sempurna. Berarti antum semua memiliki potensi salah. Betul kan? No. Jadi kalau istri ngambek, dia manusia. Ya. Betul kan? Dia manusia. Manusia fitrahnya punya potensi salah. Enak gak? Enak gak? Antum punya potensi salah? Punya. Kecuali Nabi ya. Dia bukan bidadari loh. Kalau antum kawin dengan bidadari, dilihat levelnya, antum mesti di surga. Tapi kalau dunia istri ngambek, bingung pula ngatasinya, udah maklumin aja, dia manusia kok. Gampang. Selesai. Karena dia manusia. Kalau antum maklum kayak gitu, beres tuh. Nah, itu ilmunya. Itu tawadu tuh ilmunya tuh. Kok jadi susah ya ngatasi ya? Makanya nggak salah ya, kita punya ulama keren dulu. Begitu aja susah ya. Bubarin aja lah gitu. Itu ya. Bener kan? Karena pola berpikirnya nggak terjangkau lah kita. Jadi manusia itu punya potensi salah. Fitrah. Tawadu aja deh. Jangan terlalu terkontaminasi bahwa antum bisa membenarin orang. Makanya antum paling suka kalau datang sini orang yang rusak. Tapi sadar mau memperbaiki, daripada orang soleh merasa pinter, itu sombong, nggak nung terima, nung cuekin tuh, bener. Sebaliknya kesombongan, kebalikan tuh kayaknya, adalah sikap yang menunjukkan keangkuhan, merasa lebih baik daripada orang lain, itu dia. Jadi kalau antum pakai mobil paling keren, bagus, Mercedes Benz, Makile, wah nomornya aja keren, itu bukan sombong. Kalau punya istri pengennya cantik, dikasih perhiasan, emas semuanya, itu bukan sombong. Hakikat sombong merendahkan orang lain tuh. Jadi Allah suka keindahan. Kemana udah dikaji tuh. Jadi kalau datang kemari dia belaga supi, janggotan, hitam, nggak cocok sesuai, ya nggak cocok dengan sifat Allah. Ya. Udah hitam ya, ditutup semua serba hitam, mungkin kayak areng kan, indah nggak? Nggak bisa kayak gitu. Maka ngaji. Anda suka yang mentereng, karena Allah suka juga yang indah. Boleh kamu suka yang cantik, tapi ingat yang namanya manusia. Lihatlah dia bisa berlaku salah, karena fitrahnya antum semua salah, lalai, lupa. Jadi di situ ada kearifan. Itu yang tawadu. Ayo, mau berdebat gimana? Mau berdebat gimana? Enak kan hidup kayak gitu kan? Nah. Tidur lagi, ngopi lagi, enak gak? Enak. Karena pikiran kita beres. Seseorang yang memiliki sifat sombong cenderung menutup diri. Khususnya dari kritik. Merasa tidak perlu dibelajar. Sombong tuh. Tidak mau mengakui kesalahan tuh sombong tuh. Itu dia. Bukan karena bajunya tinggi, mobilnya banyak, bukan. Itu bukan, tidak ada sangkut paut sombong tuh. Itu rezeki tuh. Sombong itu kalau udah naik Mercy, petatang tenteng merasa gua paling keren, itu sombong tuh. Memang ada faktor. Ya, gini. Karenanya kesombongan seringkali disertai dengan sikap ketidakmauan untuk menerima pandangan orang lain. Contohnya kaum Khawarij. Ada suatu kaum namanya Khawarij. Terkenal, sangat khusyuk sholatnya. Khusyuk banget ibadahnya, kalah di antum semuanya. Tetapi sebenarnya memiliki pemahaman sempit. Tidak mau menerima perbedaan, itu Khawarij. Ada kaum Syiah. Ada kaum Salafi yang nggak mau nerima, masjid gue mesti ke sana. Kalau di sana murtad semuanya katanya. Itu nggak bisa kayak gitu. Islam nggak ngajarin gitu. Suruh datang kemari. Jadi antum jangan pilih-pilih. Kalau Muslim ada dalilnya di sana pakai syir, di sini tidak pakai syir, datangin aja. Ada dalilnya kok.
Jangan mudah menilai, ini sholatnya kayak apa nih? Kayak kereta api, kenceng banget. Ya, pudang, pudang, pudang. Ikuti aja. Jangan-jangan dia punya dalil. Betul kan? Ya. Jadi jangan menganggap, itu Khawarij itu menganggap dirinya satu-satunya yang benar. Mengabaikan sifat manusiawi itu. Dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena semua berbeda kan? Sampai ya. Jadi kepekaan kita jangan mudah melihat penampilan. Joint venture, lihat dulu penampilannya, santun banget. Itu politik. Udah peka nggak hatinya maunya apa? Nah itu tanya ahlinya. Kata Quran, tanya kepada ahlul dzikir, bukan ke ulama, bro. Kenapa ditanya kepada ahlul dzikir? Dia ilmunya satu, kemana-mana ingat Allah. Tahu gak? Pas menasihati, Allah yang ngomong. Itu ahlul dzikir. Bukan akalnya. Sampai? Ya. Enggak ngomong juga orang udah paham sendiri itu. Karena di manusia itu ada kontak resonansi hati. Ditunjukin. Maka Abah Anom gak perlu berdakwah. Walaupun didiamkan, tapi dia sudah berdakwah. Maka didatangi. Ember datang ke sumur. Disitulah barokah. Paham ya? Nah, udah besok jangan diundang yang duduk nih kemana-mana. Ya. Kalau ingin barokah datengin aja, kasih rokok, kasih seneng aja. Nggak percaya. Abah Anom kayak gitu. Udah kasih rokok, bawa seneng aja, jangan dibantah. Jadi dewa dong? Bukan begitu. Nanti dong jelasin tuh. Yang duduk juga kayak gitu, nggak pernah bantah. Makanya ada kemuliaan ilmu, bisa melanjutkan. Jadi gini, ya. Coba sekarang introspeksi diri deh. Coba lebih terbuka terhadap kritik serta masukan dari orang lain. Dengan cara itu, seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah. Tanpa terjebak dalam ilusi kerendahan hati. Antum tidak ingin semua kehidupan sekarang terjebak dalam ilusi kerendahan hati, ilusi tawadu. Tawadunya ilusi, jangan, bahaya itu. Coba sekarang memikirkan sikap kita sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain terkait hubungan sosial. Apa aja? Hablum minanas. Tawadu yang sejati adalah menerima kekurangan diri. Kekurangan diri kita. Itu tawadu awal. Bersedia belajar dan tidak merasa lebih baik walaupun antum sudah profesor. Ya. Bersedia menerima. Ya. Sebaliknya, kesombongan dapat muncul dalam bentuk ketidakmauan untuk bertindak dan berbagi. Itu sombong. Sampili itu sombong. Nggak mau berbagi itu sombong. Melihat level itu sombong. Ada kayak gitu? Nggak ada. Jemaah kita keren-keren. Aduh, ngajinya nggak enak nih. Yang Anung takutin mungkin takut kemarin nih. Enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak, kemarin juga Anung nanti nasihatnya. Dakwahnya sama jin. Jin itu yang nyampein ke antum. Kerasukan antum. Jadi dengan memahami perbedaan, ya, kita dapat berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah. Khususnya sombong itu beda tipis dengan tawadu ya. Rendah hati, jujur. Rendah hatinya jujur. Sombongnya ada maksud, diilmui. Sombongnya diilmui. Sombong yang jujur ya. Tawadu jujur. Sombong diilmui ya. Bijaksana itu namanya. Bukan diseremonialkan, kebaca. Contoh. Pesantren saya mesti populer ini. Kita ciptakan sate sepanjang dunia katanya. Mubazir enggak? Niatnya populer. Supaya apa? Supaya laku. Itu yang Anda nggak suka. Paham ya? Buat pesantren itu bukan ke situ. Lalu kemana ngaji? Bodoh ting. Enggak marah-marah enggak? Enggak ya. Tapi sampai sasaran ya. Enggak.
Jadi pahami perbedaan. Peka nggak orang ini? Pantas nggak dijadikan guru? Mudah-mudahan dengan begitu, dengan kepekaan kita memiliki tawadu yang jujur, sombong yang diilmui, tidak diseremonialkan. Aneh kalau diseremonialkan. Katanya alul hikmah. Hakikat ilmu itu, hakikatnya seharusnya didatangi, bertanya, bukan mendatangi. Sama dengan sumur dan timba, ember. Maka jamaah dan murid yang wabil khusus, yang haus ilmu, yang namanya mencari ilmu itu mendatangi guru, mendatangi ulama. Bukan ulama, guru mendatangi murid atau jamaah, itu terbalik. Bisa kena penyakit sombong tuh. Bener gak? Apa antum pernah bertemu dengan seseorang yang sombong? Antum tanya dulu. Bingung sekarang. Karena antum melihat orang sombong itu dari lahir. Belum tentu. Benar nggak? Berat loh. Di situ gunanya taklim. Kayaknya dia tidak sombong, tapi sebenarnya naudzubillah bin sombong namanya. Sering nggak kayak gitu terkecoh? Orang sombong biasanya dipahami sebagai seseorang yang suka memamerkan hal yang dimiliki di dunia ini. Enggak begitu, bro. Salah. Itu namanya siasat politik. Aduh, gimana nih? Paham ya? Jadi umumnya orang sombong itu stereotipnya sebagai orang yang memiliki sifat yang buruk. Aslinya gitu. Karena tidak ingin terlihat buruknya, maka dia melakukan tawadu. Paham nggak? Benar itu. Padahal stereotipnya jelek. Nah, pernahkah kita bertemu dengan orang yang sombong tapi disukai? Gimana nih orang sombong tapi disenangi? Ada nggak? Ada. Ada. Ternyata kalau dimakrifati, bahasa mudanya dimakrifati ini gini ya, diilmui sombong itu. Orang sombong bisa disukai loh. Apa yang dilakukannya pasti suka. Jadi maksud dari orang yang sombong tapi disukai karena dia berilmu. Sombongnya diilmui. Ada tata aturan adabnya. Dia melakukan kesombongan. Dia berani membagikan ilmunya dengan benar kepada masyarakat sehingga ilmu yang benar itu menjadi berlangsung masif. Dipakai. Orang dapat menunjukkan menjadi orang yang berilmu dan dapat mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat sasarannya. Ya. Sudah itu, orang yang tadinya belum tahu menjadi tahu dan dapat dengan mudah belajar, tidak dipersulit. Seseorang yang miskin secara materi, miskin nih, tapi dapat mensyukuri nikmat. Antum miskin kok bahagia? Itu dia. Materinya antum miskin, tapi dapat disyukuri. Antum miskin tapi bahagia, sama dikata. Ya, daripada antum kaya materi tapi tidak bahagia, ada nggak? Banyak. Apa rahasianya? Antum miskin nggak punya materi tapi bahagia. Rahasianya apa? Orang miskin, orang kaya itu apa bedanya sih? Itu dulu. Tanya. Chandra kaya. Ya. Arif miskin, apa bedanya? Makan nasi sepiring kenyang, sama. Sama. Benar? Benar. Ada mata. Sama. Ada tangan. Sama. Apa bedanya? Orang miskin, orang kaya. Bedanya apa? Oh, hartanya dong. Tunggu dulu. Hartanya makan satu piring, dibeli karena hartanya banyak, beli sama rumah makannya. Makannya cuma
piring. Itu aja. Banyak mubazirnya nggak? Orang kaya punya uang tapi nggak bisa ngopi pagi hari, bingung tuh. Karena sibuk, banyak. Aku tak punya uang nih orang miskin, tapi bisa ngopi tiap pagi. Tenang hidup tuh. Anu nggak ngedoain antum miskin, enggak. Makrifati, paham ya? Makrifati. Dari sinilah ikhwan akhwat, kalau ada akhwatnya di langit semuanya, akan bisa menyadari bahwa sikap orang itu memang termasuk sombong. Namun kesombongannya memiliki ilmu ikhlas. Orang miskin tapi kaya, orang miskin tapi pandai bersyukur, sombong nggak? Tapi ikhlas, karena bisa tak mengukur. Rasa syukur yang tingginya ada. Sehingga orang itu dapat bahagia tanpa merisaukan kekayaan. Anda mau minta satu ya, dalam hidup sekarang, jangan dirisaukan masalah materi. Gimana supaya bisa nikmat. Itu ilmu syukur. Ya, bisa. Nggak bisa dong, itu udah kebiri, kecanduan duit. Nggak enak hidup kayak gitu. Bener. Tujuannya agar tidak menjadi pesimis dan iri ya. Pada orang lain kelihatannya memiliki banyak hal. Karenanya orang yang sudah selamat dari riya itu dapat menjadi lebih tenang. Kita bisa menjadi lebih bersyukur. Setidaknya ada 3 cara mengungkapkan syukur. Sebagai berikut. Pilih yang mana ya? Antum dipaksa sama antum hidup syukur. Ada duit, nggak ada duit, syukur. Paham ya? Ada 3 ajarannya supaya antum bisa bersyukur. Karena harus dipraktekkan. Pertama melalui lisan, itu kelompok dasar syariat. Kalau melalui lisan, dia ngomong alhamdulillah. Jadi letak alhamdulillah di mana? Ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit, astagfirullahaladzim, ngaco. Nggak ada duit itu alhamdulillah. Ada duit itu astagfirullahaladzim. Itu yang benar. Kok gitu ya? Karena ada duit berperangnya jadi jelek. Kalau disyukuri duit banyak itu maka direm. Halo, paham? Jadi kalau nggak ada duit, alhamdulillah nggak bisa melakukan dosa. Terbalik kan? Ya memang benar ini. Nah, jadi begitu cara lisan mensyukuri dengan ucapan alhamdulillah. Hal minimal yang harus dilakukan aktivitas adalah berkata yang baik kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur hidup. Ya, enggak dikasih miskin. Yang miskin itu apa sih? Enggak ada tangan, enggak ada kaki, enggak ada bini. Paham? Masih laku. Gimana sih pola berpikir kita nih, orang zaman sekarang? Diukur materi semuanya. Padahal materi itu tidak ada, mainan. Orang yang bersyukur kepada Allah akan selalu menjaga lisannya. Akhirnya dia berkata dengan Allah, alhamdulillahnya waktu susah alhamdulillah karena masih ada napas. Itu yang benar. Jadi dia akan selalu berhati-hati berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti. Orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf. Enggak. Karena tahu orang itu ada potensi fitrahnya salah. Walaupun dijolimi, udah saya maafin. Karena dia manusia. Bukan gandaruwo. Ya, karena dia manusia ada potensi salah. Maka langsung kita maafin. Nah, kepada Allah mereka selalu bersegera memohon ampunannya. Karena mengakui kita diciptakan lalai dan lupa. Ini kata siapa sih yang udah ngomongin? Syukur secara lisan harus dimaknai secara lebih dalam. Kata Allah. Dibaca Ali Imran ayat 133. Iqra iwan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari uila. Alhamdulillah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gini, prakteknya gini ya. Ini praktekin ya. Praktekin ke tauhid. Kita imam rohani dan imam lahir. Tiga imam. Praktek doanya ke tauhid. Kalau antum teraniaya, alhamdulillah. Kalau antum dilebihkan segalanya, astagfirullahaladzim. Kok terbalik ngajinya? Renungin tuh. Benar nggak tuh? Karena orang berbuat dosa itu waktu keadaan materinya digampangkan. Berani praktekin ya. Nanti miskin dong katanya. Tuh. Enggak miskin antum. Itu yang kaya. Ayo. Itu ajaran apa? Anum loh. Siapa yang pernah belajar Mbak Anum? Kalau nggak dapet itu berarti nggak baca hatinya. Ayo. Tuh Anu ngajarin. Kalau deal, ucapannya astagfirullahaladzim. Kalau gagal, ucapannya alhamdulillah. Berarti Allah ngontrol. Berani? Harus. Gimana? Kok bingung? Ini takutnya nggak berani nih. Bukan antum nggak ngajarin miskin, sebentar kaya. Itu yang pertama melalui fisik, lisan, ucapannya, praktek supaya kaya. Yang kedua melalui kolbu, penting. Ada 3. Tawadu dan sombong itu di situ main tuh. Perhatiin ya. Aktivitas hati begini orang yang bersyukur. Bagaimana mengelola hati menjadi sangat penting karena itu energinya. Dari ucapan tadi energinya di hati. Jati diri manusia itu adalah kolbunya, bukan tindakannya. Nawaitunya. Allah melihat hatinya, bukan bagusnya sholat. Poin ya. Nah. Aktivitas hati terkait dengan syukur akan hidup tuh. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang. Syukur itu wujudnya perasaan senang. Digampar orang, alhamdulillah. Enggak ada duit, alhamdulillah. Itu dulu. Dimaki istri kabur, alhamdulillah. Itu dulu. Praktek syukur hakikatnya perasaan senang. Ciptakan dulu. Maka antum sakit dinikmati sama Allah, tidak disakiti. Analogi kita keterima nggak sih? Kok marah-marah antum nggak on? Berpikir rohani nggak ngerti.
Antum balik makanya nih. Ya, bersyukur yang datang hari ini, yang nggak datang alhamdulillah. Gitu ya. Jangan disyukuri, alhamdulillah supaya bisa datang. Ya. Jadi nggak salah kalau kaji ruhani bisa terbalik, tapi harus diilmui ya. Ikhlas, rela hati dengan apa yang sudah ada, itu maksudnya syariatnya. Nggak ada duit, rela hati, ikhlas, menciptakan senang, alhamdulillah. Sampai dikasih sakit, ikhlas, rela hati, ciptakan senang, maka itu menjadi obat. Yakin? Ikhlas, rela hati, sulit menemukan masalah, maka segera akan ada penyelesaian. Syukurlah antum, maka aku tambah-tambah rezeki antum. Hadis kan? Itu maknanya. Maknanya harus dijelasin. Orang yang bersyukur tentu lebih mudah mencapai kebahagiaan. Pasti. Pasti nggak? Ya pasti. Nah kalau diucapin gak didasari ilmu gimana? Ujungnya praktek klinik. Alhamdulillah 1000 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai mabok. Tapi enggak diilmui. Karena nggak ada di hati. Bermakna nggak? Nggak ada hasilnya. Jadi hidup ini terlepas apakah antum sukses atau belum sukses, nggak ada sangkut pautnya tuh. Udah sukses, bersyukur aja. Sampai kapan ngukur sukses? Oh, udah berhasil nanti deal, misalnya ada proyek, sukses tuh. Ada lagi, sukses belum sampai. Kapan suksesnya surga nanti? Capek nggak hidup kayak gitu? Ngejar-ngejar. Udah, antum stop. Sukses nggak sukses, alhamdulillah. Itu benar. Masih juga ada yang ngukur nih, ngaco nih, ngaju mandum nggak diukur. Ukurannya bukan di sini, di langit. Ya. Benar kan? Udah, nanti beres sendiri tuh. Jadi syukur itu tidak ada syarat sukses. Benar kan omongan itu? Kita bersyukur setelah sukses, kita bersyukur setelah dapat istri, kita bersyukur kalau istri nurut sama kita. Mungkin nggak disyukuri tuh. Kan puter-puter aja di situ tuh. Gini, itu sebab kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Nggak akan mampu. Ada ayatnya. Angka 13. Ya, itu kan sering sial. Syukuri aja yang duduk 13. Ar-Rahman ayat 13. Fabi ai alai robikuma tukadziban 13. Benar gak? Benar gak? Ada yang ayat 13, yang duduk 13 nih. 30 orang, alhamdulillah. Nggak bisa dihitung nikmat itu. Allah nanya, nikmat Rob yang manakah yang kamu dustakan? Bayangin ayat ini diulang-ulang masih on juga antum. Terbalik-balik juga ngomong syukur. Pasti kalau diulang-ulang ada maksud Allah itu. Karena onnya kita diulang-ulang sama Allah. Diulangin terus. Pasti ada maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur. Masih merasa miskin? Ayo. Jujur membaca, menghitung kenikmatan yang telah diberikan, hitung deh. Gak akan sanggup. Makanya semua alhamdulillah. Makanya ada ustadz, alhamdulillah. Makrifati ustadz itu alhamdulillah, mudah-mudahan ngerti. 3. Ketiga. Pertama tadi melalui lisan. Kedua melalui hati. Pertama melalui lisan, omongan. Bukan melalui fisik. Yang ketiga baru melalui fisik. Fisik itu tindakan.
Tadi pertama alhamdulillah, ternyata alhamdulillah itu dominannya kepada, udah tahu ya. Astagfirullahaladzim kepada kesenangan, alhamdulillah kepada kesusahan. Dalam pola berpikir analogi. Hati nawaitunya ya. Coba hitung. Nikmat apa yang kamu dustakan? Semua dikasih nikmat. Tanamkan itu. Benar nggak? Kalau antum dijadikan embek gimana? Ya, dikasih otis gimana? Ayo, manusia juga tuh. Ada nggak? Melalui fisik, aktivitasnya. Perbuatan nyata bro. Syukur itu. Kalau ingin rezeki antum ada. Diwujudkannya, libatkan orang lain, libatkan diri sendiri terkait dengan misalnya jangan sampili karya. Ada rezeki orang. Itu aktivitas syukur. Oh tunggu dulu lah. Kakak belum untung nih. Enggak, uang datang pertama pedagang, uang datang hasil pertama langsung disedekahkan. Paham enggak? Kalau ada ilmu, bagikan. Jangan disilabuskan. Tahu silabuskan? Diukur. Kegembiraan jangan dimakan sendiri. Misalnya gini, wah banyak tuak di rumah, bagi yang lain. Kasihin ulama kena gaplok kan tuh. Kira-kira gitu. Jadi jika ada perbuatan sombong yang disukai Allah, ya, perbuatan sombong seperti itu harus dilakukan karena disukai Allah. Nah, jadi tadi syukur itu ada 3 ya. Lisan udah paham, hati udah paham, fisik udah paham. Aplikasinya maka antum akan diuntungkan sama Allah, akan diberi rezeki tanpa melalui amalan. Nah kalau ada pertanyaan, gimana sih perbuatan sombong yang disukai Allah? Mau tahu? Jangan dipraktekin kalau nggak mampu. Perbuatan sombong seperti ini harus dipraktekin sebenarnya. Bahkan lebih bagus lagi apabila ketika perbuatan sombong ini dilakukannya nggak nanggung, nggak setengah-setengah, langsung sombong banget. Aduh, ngajinya gimana nih? Ini benar ini. Mungkin banyak yang nggak tahu nih ya tentang hal ini nih. Sebab kita hanya tahu bahwa perbuatan sombong itu sudah di poin tidak baik. Benar? Sombong kamu, poinnya pasti negatif, betul kan? Ilmui bro. Kenapa? Kemarin kajinya, hikmah Allah menciptakan iblis. Hikmahnya apa? Keren bener tauhidnya tuh. Tunduknya hanya kepada Allah. Sampai, tapi dia lupa karena akalnya blok. Lupanya apa? Ayo, ada perbandingan keakuan. Gue dari api, lu dari nggak bisa. Kajian tadi belum tentu api itu mulia. Ada negatifnya. Tanah juga belum tentu mulia, ada positifnya. Kelebihan tanah, pasarnya tinggi bro, diinjek-injek nggak apa-apa. Ayo, mau ngukur mulia mana? Yang namanya materi, ada positif negatif. Jadi sama. Di situ kesalahan iblis. Sering kita kesalahan itu mengukur materi kan? Oh ini orang keren nih, cakep nih, sukses, kaya. Belum tentu bro. Anu ngingetin aja ya, walaupun udah paham, tak anu ngingetin. Di kehidupan sekarang itu harus menggunakan rohani. Ya. Sepakat gak nih? Ini sombong yang disukai Allah ya. Gini,
kita akan memikirkan sejenak tentang makna perbuatan sombong itu sendiri ya. Karena selama ini yang diketahui oleh orang-orang, perbuatan sombong itu perilakunya tidak baik. Langsung di poin begitu. Bahkan sifat sombong seharusnya tidak ada. Karena nanti malah akan membuat menjadi keras hati. Itu ada di Quran. Tapi sombongnya belum di ilmu itu. Kalau sombongnya benar, sombongnya jujur, memang hati akan keras. Ya. Iblis berdakwah untuk kita. Berdakwah bro, supaya jangan seperti dia. Ya. Jadi sebaiknya mesti kita ketahui tentang perbuatan sombong yang satu nih. Mengingat semakin sombong kita melakukannya, semakin keren antum, semakin suka. Aduh, susah pula kajinya nih. Jadi jangan nanggung. Capek lah dong, tunggu dulu, anu suka digantung-gantung. Ayo. Jangan setengah-tengah, harus tetap. Artinya penuh sombong. Kalau mau sombong jangan nanggung. Andaikan orang itu sombongnya penuh, maka Allah malah senang. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan sombong yang disukai Allah, yaitu misal jika kita seorang kiai, seorang ustadz, ada orang minta tolong untuk menterapi, meminta mengaji, mendoakan. Namun ketika selesai pengajian tadi, menterapi, tapi diberi uang karena upah tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kiai tadi. Kemudian tidak terima, masa 20.000? Nggak terima dia, nggak sesuai oleh kiai tadi. Kemudian kiai tadi langsung disodakohkan kepada orang yang perlu. Itu sombong, jangan tanggung. Misalnya habis operasi nih, ukuran operasi di luar 1 miliar, di sini 20.000, 50.000, langsung praktek, ambil, kasihkan nih ke orang lain. Sombong nggak? Nggak butuh uang segitu. Itu sombong yang dibolehkan sama Allah. Paham nggak? Adil dong. Ya, ini promosi atau enggak? Karena kita harus paham nih konsepnya. Ngasih 20.000, nggak ada gunanya bagi aneh. Kasihin aja, selesai sama orang lain. Karena orang lain ukuran segitu cukup, sampai fakir miskin cukup. Itu sombong yang paling Allah sukai. Ada tarbiyah. Paham maksudnya? Gini, kalau sombongnya penuh kayak tadi bagus. Bukan malah sombongnya nanggung. Namun berbeda halnya ketika kita kecewa dengan hasilnya kemudian malah marah-marah. Itu setan tuh. Bukan iblis tuh, setan tuh. Apa aden diagi 20.000, kalama antum nilai den 20.000. Itu setan namanya. Nggak boleh, jadi ada adab. Tidak menghargai kiai, penterapis, 20.000 bentuk dado hargonya, nggak boleh itu. 20.000 bisa buat apa? Beli rokok aja nggak laku. Itu nggak boleh itu. Tapi praktek langsung 20.000. Nih, saya sumbangkan kepada kamu yang butuh, nilai kamu 20.000. Sampai. Nah itu gampang kan? Nah, jika orang itu rata-rata ilmunya setengah, ini rata-rata setengah ilmu kita, jenis setengah itu nanggung kan? Kayaknya yang nanggung ini justru harus banyak ngaji. Benar kan? Nggak enak ngajinya ya. Kita tahu nih kecerdasan antum itu setengah. Antum tahu. Itu perbuatan sombong yang disukai Allah. Benar tuh. Harus disampaikan. Ana. Bagi yang baru mendengar, kesannya sombong nggak? Saya ulama, kesannya sombong nggak? Sombong ya?
Timbul kesan sombong banget tuh ulama, angkuh. Sebenarnya derajat makom saya udah tinggi karena saya ulama. Pasti derajatnya lebih tinggi. Ya. Tapi berhubung aku pasrahi murid-murid ikhwan akhwat seperti antum semua ini, terpaksa makomku turun. Alias saya ini menggoblokkan diri. Itu kata sombong atau kata bener? Handung terpaksa menggoblokkan diri. Aduh, nggak enak aja nih. Itu sombong yang disampaikan tapi bener. Allah suka itu. Itu ada tarbiyah. Nah, aku ini paham Quran ribuan hadis kok menyaingi arba'in. Kalau ngajak debat sama Andong, seimbang dong. Belum, S3 belum. Bener. Sombong banget ya. Jangan nanggung. Tapi bener ya. Kalau yang kapasitas ngomongnya nggak bener, dosa itu. Makanya jangan menilai misalnya ada ulama-ulama populer agak sombong ya. Arazi, uas agak sombong sekali waktu. Itu ada sanadnya. Ada dalilnya. Paham? Jangan langsung nyekak, jangan langsung nggak populer. Kalau orang merasa sombong harus disombongi, itu sodako, itu ucapan Imam Syafi'i. Bukan hadis ya, Imam Syafi'i. Itu metode sama torekot. Metode berdakwah secara ruhani, paham ya? Jadi antum jangan mudah tersinggung. Maka antum nggak suka kalau datang ke sini langsung tersinggung pas dinasihati. Orang itu terpaksa disombongi karena dia sombong, paham? Paham ya? Ada nggak kayak gitu? Ada, rumahnya udah bangkotan. Terpaksa kita sombongi. Udah jelas bau tanah mainannya anak muda, off-road umpamanya. Wah, Andung lebih off-road lagi. Benar nggak? Terpaksa disombongi. Nah, makanya itu disebut ulama yang menggoblokkan diri, itu rumah kumat. Tapi itu Allah senang. Aduh, ketangkap maksudnya. Kalau ngajak debat dengan ulama yang betul jujur, apal hadis, apal Quran, paham ayat, nggak bisa bro. Kalau mau melawan, mendebat, seimbang, bener kan? Tinju kan harus berimbang, berat 100 harus berat 100. Ini nih jelas beratnya 50, yang lawan 100, babak belur lah antum. Kira-kira gitu. Andung jadi kadang heran ya orang zaman sekarang nih, kok gobloknya kayak gitu ya, dipiara lagi. Nggak enak ngomong kayak gitu kan? Nih, aku ini hafal ihya loh, sombong. Memang bener itu. Hikam, kataman, bolak-balik, bertahun-tahun lagi. Pas dia menemuin ulama, merendahkan, malamat. Kalau dibalik, mungkin nggak bener, dijatuhin kita. Bertahun-tahun duduk udah ngerti itu Arab, botak pun dia ngerti, belaga blow on nggak ngerti. Tahu antum? Itu metode. Kalau nggak percaya antum tes ya. Kalau antum ikut kataman tapi nggak tahu ngaji katam, itu lucu namanya. Jadi gini, sekali lagi mencintai ulama itu baik bro. Tapi mengatur ulama itu dosa besar kata Nabi. Sampai. Tapi ulama yang benar ya. Mencintai ulama itu hukumnya baik. Santuni, adapi, datangi, cium tangan baik. Tapi mengatur ulama itu dosa besar. Ada yang mengatur ulama, hati-hati orang pantai. Sering ngatur ulama. Karena karakter tabiatnya teriak, ombak. Kita maklumi karena hakikat manusia adalah lalai lupa, fitrahnya berbuat dosa. Itu ulama yang benar, bukan langsung diusir. Orang yang gila jabatan, bukan orang yang benar-benar alim ulama, berkarakter kuat, tidak akan berani ngomong kayak gitu bro. Saya jamin, Andung jamin deh, ucapan tadi kan terkesan sombong yang Andung sampaikan tadi, saya ulama, saya kaya. Jika yang mendengar orang baru, makanya ngaji, lurus niat.
serius sampai paham. Bagi muhibin, Nung yakin kalimat PD pasti diucapkan oleh orang-orang yang berilmu mumpuni. Anung PD ngomong gitu, pasti punya ilmu yang mumpuni. Percaya nggak? Ya. Tapi mesti dipahami bukan demikian motifnya, tapi berdasarkan hadis Nabi. Gini, Nabi Muhammad SAW ternyata perihal sombong. Nih, aku ini sombong tapi menyombongi kamu. Kata Nabi, ini hadis loh. Aku ini sombong tapi menyombongi kamu. Kamu ini semua aku sombongi, bukan menyombongi Allah. Sampai? Bukan menyombongi Allah. Itu hadis. Makanya dipetik hadis tadi oleh Imam Syafi'i. Kalau bertemu orang sombong, maka antum harus lebih sombong. Sombong itu menjadi sodako. Itu dia. Itu bukan hadis. Yang hadis tadi itu. Nah, aku ini sombong tapi menyombongi kamu. Kamu ini semua aku sombongi, bukan menyombongi ulama. Bukan menyombongi Allah, bukan ulama, maaf. Ulama kadang-kadang, tapi jangan keseringan, kadang-kadang aja. Kalau keseringan nanti kecanduan. Ada nggak ustadz di Minang dulu, Ustadz Gundar Kawe? Banyak. Dia paham makrifat, biasanya orang tarekat. Sekarang mendayu-dayu ustadznya bro. Pas Gundar Kawe kabur, nggak ngerti makrifat, udah terbalik dunia nih. Pada saatnya sombong. Kok kaji sombong terus ya? Enggak, kita makrifati. Ya, supaya kita tidak terkecoh. Jadi seenggaknya kita pas transaksi tawaduk banget lah, langsung teken aja. Hati-hati bro. Jangan-jangan tawaduknya topeng. Isinya sombong. Ada orang sombong, hati-hati. Jangan-jangan dia tawaduk. Itu memerlukan kepekaan nggak? Pengen peka? Pahami ilmunya. Maka peka. Paham nggak? Praktekkan apa? Syukur tadi. Syukur lisan, syukur hati, syukur fisik. Peka antum. Tidak mudah tertipu. Itu gunanya ngaji. Jadi gini, ya. Jangan keseringan ya, kalau nggak ada ilmunya ya. Kalau nggak sombong malah bisa rusak syariat Islam. Banyak nasihat itu. Sekarang mulai ada ulama nggak mengeluarkan selendangku. Tapi yang mengeluarkan selendangku kompeten. Ya. Ya Allah malah melaknat. Kalau tidak dikeluarkan di kondisi sekarang, Allah malah melaknat. Ya. Karenanya jangan sok rendah hati, itu yang dipakai sekarang. Jujur sekali-kali dalam kesombongannya. Harus jujur sekali-kali dalam kesombongannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaharatil bid'u fi ummati fal juhiril ilmu ilmahu. Faman lam yaf'al fa alaihi laknatullah." Itu kata Nabi. Rasulullah, semoga Allah memberkahi beliau dan keluarganya, bersabda, jika muncul bid'ah pada umatku, khusus zaman sekarang, maka hendaklah seorang ulama mengamalkan ilmunya. Barang siapa yang tidak mengamalkannya dengan kekuatan kesombongannya, maka kulaknat engkau. Ayo, hadis riwayat Bukhari Muslim. Enggak berani disampaikan. Gimana? Udah cukup kaji sombong? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
على سيدنا. Pukul hadranya. أبدان وشفائها ونور الأبصار وذي